Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi maritim yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi besar agar potensi tersebut dapat menjadi salah satu penyumbang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Sesuai visi misi gubernur, yakni menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, pemerintah berupaya mengembangkan wilayah yang memiliki perikanan maupun kelautan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat DIY. Guna membangkitkan sektor perikanan DIY dan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan sekaligus menyambut Hari Ikan Nasional atau Harkanas 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menyelenggarakan berbagai kegiatan. Senam sehat diselenggarakan pada 18 November 2022 di halaman kantor Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Jalan Sagan 3 nomor 4 Yogyakarta. Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY saja, akan tetapi dihadiri pula oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan DIY, dan jajaran OPD lainnya. Senam sehat dilaksanakan di halaman kantor Dinas Kelautan dan Perikanan DIY selama kurang lebih 60 menit dipimpin oleh instruktur senam yang berpengalaman. Dalam acara tersebut, para peserta tampak antusias menggerakkan anggota badan mengikuti instruktur sesuai irama musik. Nah, pada kesempatan ini nanti kita adakan acara dari pagi, mulai dengan kita awali dengan senam supaya kita sehat, kemudian setelah itu kita makan ikan bersama dengan aneka olahan ikan yang dibuat atau diproduksi oleh UMKM pengolah pemasar kita dari kabupaten dan kota se-DIY. Jadi bermacam-macam, ada mulai dawet nila, kemudian ada otak-otak, kemudian ada nasi tsunami atau istilahnya itu berbagai macam jenis lah, yang itu semua mengandung ikan sebagai bahan dasar untuk memasak, sehingga kita harapkan nanti para tamu undangan itu bisa menikmati bahwa apa yang selama ini menjadi permasalahan di ikan, yaitu bahwa makan ikan itu amis, makan ikan itu banyak durinya, ini bisa terpatahkan bahwa ikan itu dapat diolah dengan berbagai macam ragam olahan yang itu disesuaikan dengan cita rasa masyarakat Jogja.
konsumsi ikan di daerah istimewa Yogyakarta yang memang semakin naik ya. Kalau kita lihat trennya dari 2012 itu baru sekitar 12 kg per orang per tahun. Ini setelah selang 10 tahun di tahun 2022 ini sudah di atas 34 kg per orang per tahun. Jadi kenaikan yang cukup signifikan selama dekade 10 tahun ini. Tahun ini, peringatan Harkanas mengambil tema ikan menyehatkan dan mencerdaskan untuk generasi unggul. Melalui tema tersebut diharapkan dengan mengkonsumsi ikan dapat memberikan manfaat bagi tubuh, menyehatkan, dan mencerdaskan masyarakat. Semua yang kami hormati, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, jadi pada hari ini adalah acaranya adalah menyambut Hari Ikan Nasional yang ke-9. Jadi hari ikan yang ke-9 yang secara nasional nanti akan dirayakan di Palu. Nah, ini kita menyambut Hari Ikan Nasional. Dan Hari Ikan ini sudah ke-9 dan ini ada dalam peraturan Presiden. Jadi ini sebagai dasar kita untuk melakukan semua kegiatan yang ada hubungannya dengan peningkatan konsumsi ikan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Bayu Mukti Sasongka dalam sambutannya mengatakan peringatan Harkanas DIY diselenggarakan untuk menyambut Hari Ikan Nasional tahun 2022 yang dilaksanakan di Palu, Sulawesi. Diungkapkannya, peringatan Hari Ikan Nasional DIY didukung dana keistimewaan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan konsumsi ikan di DIY. Kemudian tujuan utama kita adalah yang pertama, kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan konsumsi ikan. Jadi konsumsi ikan di daerah istimewa Yogyakarta walaupun naiknya sudah tinggi dibanding tahun-tahun yang lalu, namun kita masih posisi terbawah di tingkat nasional. Ini yang menjadi perhatian. Terakhir angka kita adalah 34, sekian kilogram per orang per tahun. Nah, rata-rata nasional ini sudah 58 kilogram per orang per tahun. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Nah, berbagai upaya yang telah kita lakukan, ya diantaranya dengan gemar makan ikan, yang ini kita sangat didukung sekali oleh ibu-ibu dari PKK, kemudian juga dari Forikan DIY, ya, yang anggotanya dari berbagai OPD terkait, kemudian dari praktisi dan lain sebagainya yang berusaha untuk meningkatkan konsumsi ikan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang kenapa kok konsumsi ikan harus kita naikkan? Nah, karena kandungan ikan itu mengandung unsur-unsur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini nanti akan disampaikan oleh senior kita, Ibu Asyanti, nanti pentingnya makan ikan. Yang jelas ikan adalah mengandung unsur-unsur yang sangat diperlukan oleh tubuh, namun tidak banyak dimiliki oleh bahan makan yang lain. Meskipun angka konsumsi ikan sudah naik tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, namun angka konsumsi ikan DIY masih berada di posisi bawah dibandingkan dengan konsumsi ikan secara nasional. Orasi gemar ikan disampaikan oleh Asyantini selaku Sekretaris Forikan DIY. Kemudian apa saja vitamin yang ada di ikan, itu sangat penting loh, vitamin-vitamin yang ada di ikan. Kalau tadi saya sebutkan vitamin, yaitu vitamin A, berkaitan dengan mata, kesehatan mata. Siapa yang biasa makan ikan, maka tidak akan usia 60 ke atas, tidak akan kena katarak. Kemudian vitamin C, padahal vitamin C itu juga harus ada di sayur-sayuran yang warnanya orange, yang merah, tapi di ikan ada. Kemudian yang sangat penting adalah vitamin D, yaitu berkaitan dengan kesehatan tulang kita. Ada 2 penyakit di tulang kita yang disebut osteoartritis dan yang satunya lagi osteoporosis. Itu dua-duanya tergantung juga konsumsi
ikan dan banyak kalsium. Kalau tidak ikan ya susu gitu. Nah, bedanya osteoartritis dengan porosis, kalau osteoartritis itu di sendi-sendi, di seluruh tubuh itu kekurangan zat atau enzim yang bisa menyebabkan lunyu, ya istilah orang-orang sekarang nyebut oli gitu. Karena sudah mungkin kegemukan, kemudian usianya lanjut seperti saya, banyak kegiatan, itu akan sakit lututnya karena apa? Produksi olinya sudah makin kecil, tapi kok biotanya luar biasa, tidak seimbang. Orasi Gemar Ikan sendiri merupakan sosialisasi mengenai manfaat makan ikan, sekaligus himbauan untuk selalu makan ikan. Dalam sosialisasinya, Asiyantini mengajak para peserta untuk selalu mengkonsumsi dan mengolah ikan dengan berbagai variasi, sehingga anggota keluarga tertarik untuk mengkonsumsinya. Para peserta antusias mengikuti sosialisasi. Mereka mendengarkan pemaparan dari narasumber mengenai pentingnya konsumsi ikan bagi perkembangan dan kesehatan. Asiyantini juga menyebut bahwa pencegahan stunting tak hanya dilakukan oleh satu pihak, namun dapat dilakukan oleh semua OPD yang saling bekerja sama dan berkoordinasi untuk menanggulanginya. Asiyantini menyebut ikan sangat relevan untuk mendukung program perbaikan gizi masyarakat dan penanganan stunting, mengingat ikan dikenal sebagai sumber protein yang memiliki beragam keunggulan dibandingkan produk hewani lainnya, antara lain mengandung asam lemak omega 3, asam amino, mengurangi resiko jantung dan stroke, vitamin D, dan lainnya. Itu untuk alat reproduksi. Karena yang masih ini remaja, ibu-ibu muda ini kalau mau tambah putra lagi ya dikerepil dari ikan. Adik-adiknya atau putranya yang mau menikah setahun sadurunge makan ikan. Biar nanti setelah menikah setahun langsung ngemban. Harkana sendiri ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 24 Januari 2014. Perayaan ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi. Selain itu, penetapan Hari Perikanan Nasional juga dilakukan sebagai pengingat bahwa Indonesia memiliki potensi perikanan yang perlu dimanfaatkan secara optimal, namun tetap berprinsip pada kelestarian alam. Harkana sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat guna memenuhi gizi dan menurunkan angka prevalensi stunting. Jadi masyarakat DIY ini secara data itu memang sepertinya kok kurang seneng makan ikan ya. Karena apa? Dari data yang ada, konsumsi ikan per kapita per tahun itu terendah sejak tahun 2011 sampai sekarang itu terendah kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Sekarang dibandingkan tahun 2011 itu sudah naik, sudah sampai kurang lebih 25 digit. Jadi kalau dulu itu 11 kg per kapita per tahun, kalau sekarang 34,27 kg per tahun, sudah naik ya, naik 20 nilainya ya. Tetapi di provinsi yang lain juga naik, sehingga tetap posisinya provinsi DIY itu terendah kalau dibandingkan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Di mana stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang dialami anak-anak dan berpengaruh pada pertumbuhan fisiknya. Anak dengan kekurangan gizi kronis memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya secara umum.
selain mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, stunting juga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan otak anak yang berpengaruh pada kognitif dan kelak mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Sesuai dengan peringatan Harkanas bertema ikan menyehatkan dan mencerdaskan untuk generasi unggul, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY terus mensosialisasikan program Gemar Ikan bagi masyarakat DIY. Melalui program ini, diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk memilih ikan sebagai sumber protein utama dalam menu makanan keluarga. Upaya lainnya, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga menjalin kerjasama dengan Forikan serta kelompok PKK untuk mensukseskan Gemar Ikan. Keduanya berperan dalam menggerakkan masyarakat sebagai langkah meningkatkan konsumsi ikan sehingga tercipta generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Sehingga akan terus kita pacu, kita tingkatkan upaya untuk peningkatan konsumsi ikan itu, karena diyakini dan kita ketahui bersama bahwa ikan itu mengandung vitamin atau unsur-unsur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, dan itu hanya sedikit digandung oleh bahan pangan yang lain atau bahan pangan di luar ikan. Nah, sehingga itu kita push semua dari mulai sebelum melahirkan, kalau ibu hamil sampai dengan anak umur 2 tahun atau yang sering di PKK disebut 1000 hari pertama kehidupan, yang itu di mana 80% otak manusia itu terbentuk pada masa-masa tersebut, sehingga masa-masa tersebut harus dipenuhi atau harus mendapatkan asupan ikan yang standar. Peningkatan konsumsi ikan ini, di samping memiliki kontribusi terhadap kemajuan ekonomi, juga memberikan manfaat dalam pengembangan sumber daya manusia yang cerdas dan sehat melalui konsumsi protein dan unsur gizi lainnya yang dimiliki. Dengan meningkatnya konsumsi ikan, akan meningkatkan gizi masyarakat, pemasaran hasil perikanan, sehingga meningkat pula kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku usaha perikanan yang terdiri dari pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan pedagang ikan. Melalui event menyambut peringatan Harkanas ke-9 ini, diharapkan dapat menciptakan pola hidup sehat, sekaligus menggerakkan kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan di DIY, baik di kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kami kira itu upaya-upaya yang kita lakukan, kita bersama dengan berbagai OPD, baik dari DIY maupun dari kabupaten kota, juga dengan kelompok masyarakat, ada PKK, kemudian juga kelompok-kelompok yang keagamaan dan lain sebagainya. Semua kita ajak bareng-bareng untuk meningkatkan konsumsi ikan, mengingat tadi pentingnya makan ikan. Dan sekarang ada program untuk penurunan stunting, itu di mana itu sangat pas sekali dengan program kita Gemar Makan Ikan, di mana nanti konsumsi makan ikan per kapita meningkat, otomatis stunting akan bisa diturunkan. Sekian, terima kasih. Pada rangkaian acara menyambut Hari Ikan Nasional, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga menyelenggarakan Lomba Produktivitas Nelayan tahun 2022 pada tanggal 5 November. Event tersebut merupakan lomba menangkap ikan di laut tingkat kabupaten maupun provinsi yang diikuti oleh nelayan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul.
Kegiatan Lomba Produktivitas Nelayan merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Dinas Kelautan DIY setiap tahunnya. Perlombaan dimulai pada pukul 5 pagi hingga 1 siang bertempat di masing-masing kabupaten. Tahun ini, peserta terdiri dari 15 kapal nelayan Kabupaten Kulon Progo, 30 kapal nelayan Kabupaten Bantul, dan 35 kapal nelayan Kabupaten Gunung Kidul. Dalam acara tersebut, 1 kapal peserta terdiri dari 1 nahkoda dan 2 orang anak buah kapal atau ABK. Sabtu pagi, tambak nelayan sudah berada di pinggiran pantai untuk mempersiapkan perlengkapan melaut. Mereka membawa peralatan seperti jaring, alat pancing, tong atau tempat ikan, dan lainnya. Para peserta berangkat dari masing-masing TPI dengan memakai kapal motor tempel yang sudah dipasang nomor peserta lomba. Perikanan tangkap di daerah istimewa Yogyakarta saat ini baru sekitar 6.500 ton per tahun, yang tentu saja ini masih bisa ditingkatkan. Namun demikian kita punya beberapa keterbatasan atau beberapa permasalahan dalam peningkatan, diantaranya yaitu kemampuan dari nelayan itu sendiri. Sehingga kita melakukan kegiatan untuk peningkatan dari produktivitas para nelayan, diantaranya dengan pelatihan-pelatihan. Namun untuk kali ini kita juga menyelenggarakan lomba produktivitas. Jadi dengan lomba ini kita harapkan nanti nelayan-nelayan akan saling berpadu, saling bersaing untuk bisa mendapatkan hasil tangkapan yang lebih tinggi. Pada setiap kegiatan melaut, nelayan mengandalkan kondisi arus air laut serta kerjasama tim. Dalam prosesnya, kapal didorong bersama-sama hingga ke tepian laut. Sementara itu ABK menghidupkan mesin kapal, selanjutnya nahkoda mengarahkan kapal berlayar ke tengah laut. Kerjasama setiap tim dalam sebuah kapal juga sangat mempengaruhi hasil tangkapan ikan. Terlebih lagi, jika setiap nelayan memiliki pengetahuan keberadaan potensi ikan yang akan ditangkapnya. Setelah sampai di tengah laut, para peserta saling beradu cepat menangkap ikan, baik menggunakan jaring atau pancing, kemudian hasil tangkapannya dibawa dan ditimbang di TPI yang sudah ditentukan, yakni Kulon Progo dengan finish di Pantai Karangbuni, Bantul dengan finish di Pantai Samas, dan Gunung Kidul dengan finish di Pantai Drini. Di TPI yang menjadi lokasi finish ini dilakukan penimbangan ikan hasil tangkapan. Tampak panitia sibuk memilah, menimbang dan mendata hasil tangkapan para nelayan. Para peserta mendapatkan hasil tangkapan berbagai jenis ikan seperti kakap, bawal merah, tenggiri, layur, cakalang, teri, dan lainnya.
Melalui acara tersebut, masing-masing nelayan saling meningkatkan kemampuannya menggunakan jaring atau pancing saat menangkap ikan di tengah laut. Diharapkan dalam waktu kurang lebih 7 jam, mereka melaut dan mendarat dengan membawa hasil tangkapan yang maksimal. Di tengah laut pun, peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat tangkap dengan cara dikendengkan sebelumnya. Lomba produktivitas nelayan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap khususnya di DIY. Nah, tujuan lainnya itu adalah kita ingin memberikan apresiasi kepada nelayan atas usaha dan upaya mereka di dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Jadi penilaian produktivitas ini tidak hanya pada hari H ini saja, tetapi juga pada kita menghitung data 1 tahun sebelumnya. Nah, mereka yang ikut berlomba pada hari ini itu adalah mereka yang terpilih berdasarkan jumlah trip pada tahun sebelumnya. Para peserta lomba adalah nelayan DIY yang memenuhi syarat jumlah trip minimal 30 trip per tahun. Mereka memiliki keahlian menangkap ikan menggunakan alat tangkap di laut lepas, di mana dalam keseharian mereka rata-rata berpenghasilan dari melaut. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya menumbuhkan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat di semua sektor dan di semua lapisan masyarakat. Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah daerah tersebut, pada 14 November 2022, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 melaksanakan kunjungan kerja dengan melakukan panen dan penebaran benih udang galasi Jawa, sekaligus peresmian pasar tradisional perikanan di Cangkringan, Sleman. Udang galah padi atau yang kita kenal dengan ugadi itu merupakan salah satu upaya terobosan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memanfaatkan lahan yang seoptimal mungkin. Jadi di samping ada tanaman padinya, namun juga ada ikannya atau ada udang galahnya, sehingga nanti petani bisa panen padinya dan juga bisa panen udang galahnya, sehingga produksi padi nanti tetap produktivitasnya, kemudian nanti masih ditambah keuntungan udang galahnya. Kunjungan pertama dilakukan di Pokdakan Minolestari Brongkol, Argomulyo, Cangkringan, yakni panen udang galasi Jawa. Udang galasi Jawa yang dipanen merupakan hasil budidaya yang dilakukan oleh petani, terintegrasi bersama padi di lahan persawahan yang sama, atau biasa disebut udang gala bersama padi atau ugadi. Hal tersebut merupakan pengembangan sistem mina padi yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Sleman.
adalah suatu mina padi, bisa mina padi dalam arti ada udang airnya di bawah dan ada padi di atas, di mana potensi Kabupaten Sleman itu 60% adalah penyangga ikan di DIY. Ini luasnya di Kabupaten Sleman hampir 18.000 hektar, baru 50% itu dimanfaatkan untuk perikanan. Sehingga masih ada 50% yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik itu nanti lele, baik itu nanti udang, baik itu air tawar dan grameh. Tampak Gubernur DIY dan Bupati Sleman memanen udang galasi Jawa dengan menggunakan jaring. Udang galasi Jawa sendiri merupakan udang gala produksi Jogja istimewa, berjenis ikan perairan asli Indonesia, dan tergolong komoditas ekonomis tertinggi. Keunggulan dari udang galah ini adalah tidak perlu dipelihara secara intensif seperti udang Paname, artinya sepanjang ada air mengalir, kemudian air itu airnya ya sehat, jernih, udang galah akan hidup. Kemudian juga untuk pakan ini bisa disubstitusi, jadi udang galah bisa makan dari dikasih keong-keongan atau binatang yang ada di sawah, sehingga akan menekan biaya pakannya. Perlu diketahui bahwa udang galasi Jawa telah dikembangkan dan diproduksi oleh Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan, agar masyarakat dapat membudidayakan udang galasi Jawa, karena memang memiliki keunggulan. Keunggulan budidaya udang galasi Jawa antara lain mempunyai peluang ekonomi yang cukup menjanjikan, karena selain mudah dibudidayakan di air tawar dan perawatannya mudah, udang galasi Jawa dapat dibudidayakan dengan beragam jenis pakan, mulai dari pakan alami seperti binatang-binatang kecil yang ada di sawah, daun pepaya, daun talas, ketela, maupun pakan pabrikan, sehingga ongkos budidayanya bisa lebih hemat. Dalam acara tersebut, setelah panen udang galasi Jawa, kemudian Gubernur meninjau pameran UMKM Desa dan Master Plan Desa Wisata. Sebetulnya potensi ini baik karena potensi di Sleman tinggi sekali dan masyarakat di DIY itu baru 7% itu yang menikmati adanya suka makan ikan. Saya mengharap nanti dengan potensi yang bagus di Sleman, masyarakat DIY suka makan ikan. Sehingga nanti dengan rawuhnya Bapak Gubernur bisa memberi semangat, motivasi kepada warga di DIY, khususnya juga di Kabupaten Sleman suka makan ikan. Dan nanti bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dan juga bisa mencerdaskan, cerdas untuk generasi di Kabupaten Sleman DIY. Setelah melakukan peninjauan pameran UMKM, Gubernur DIY menebar benih udang galasi Jawa di Kulam Kelurahan Argomulyo Cangkringan dengan jumlah udang galah yang ditebar sebanyak 3.000 ekor. Dalam acara tersebut, tampak Gubernur DIY dan Bupati Sleman menebar benih udang galasi Jawa didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Lokasi kolam Kelurahan Argomulyo merupakan tanah kas kelurahan dengan luas 800 meter persegi.
Dalam kunjungan kerjanya, Gubernur meresmikan Pasar Tradisional Perikanan Cangkringan dengan penandatanganan prasasti peresmian Pasar Tradisional Perikanan Cangkringan. Diharapkan pasar tersebut dapat menjadi sentra pertumbuhan perbenihan yang berkualitas dan dapat menembus pasaran nasional. Pembangunan pasar tradisional perikanan yang berada di Cangkringan ini kan relokasi dari pasar yang sudah ada di pasar, kita geser letaknya biar lebih representatif, artinya di situ ketersediaan air cukup, kemudian di situ para pembeli juga akses untuk parkir dan lain sebagainya lebih terjamin, sehingga kita harapkan nanti para konsumen atau para pembeli akan lebih nyaman. Kemudian juga ini nanti kita harapkan menjadi sentra pertumbuhan untuk perbenihan di Kabupaten Sleman. Jenis ikan yang tersedia di Pasar Tradisional Perikanan Cangkringan antara lain ikan nila merah, lele, gurame, tawes, dan ikan hias. Dalam acara tersebut, Gubernur DIY meninjau pasar dan berinteraksi langsung dengan anggota kelompok Rido Baruno. Kami ingin mengubah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak di kabupaten lagi, tapi di kecamatan. Berarti apa? Setiap desa harus tumbuh pemberdayaan masyarakatnya. Makanya tahun ini baru model, nanti dana keistimewaan itu pasti berada di setiap desa untuk pemberdayaan masyarakat. Tapi tidak cukup hanya masyarakat yang diberdayakan. Pola pikirnya Pak Lurah dan perangkatnya pun perlu diubah. Menciptakan lapangan kerja di desa. Hanya itu, Gubernur DIY juga menyerahkan beberapa sertifikat antara lain sertifikat cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB, sertifikat cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP kepada kelompok pengolah dan pemasar atau Pahlasar. Gubernur DIY, Bupati Sleman, dan Kepala Dislautkan DIY dalam acara tersebut juga menyematkan rompi kepada perwakilan 3 kelompok masyarakat pengawas perikanan atau Pokmaswas. Dengan nanti kita bina, kita arahkan untuk penggunaan induk-induk unggul, sehingga nanti benih yang dijual pun akan menjadi benih yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan benih dari daerah lain, dan harapan kita bisa menembus pasar benih nasional. Dan pasar ini nanti akan dikelola oleh kelompok Rido Baruno yang ini memang sudah berkecimpung lama, sudah mengelola pasar yang terdahulu dengan anggotanya yang berjumlah 25 orang yang sudah kita fasilitasi di los pasar benih yang diresmikan Bapak Gubernur pada siang hari ini.
Pada 18 November 2022, para nelayan yang ada di Kabupaten Bantul mengadakan kenduri laut dalam rangka Hari Ikan Nasional atau Harkanas tahun 2022. Kenduri laut dilaksanakan di TPI Pantai Baru, Ngentak, Poncosari, Serandakan, Bantul. Acara diawali dengan tahlilan yang dilakukan oleh nelayan setempat. Dalam acara tersebut juga disediakan berbagai macam ubur rampe yang digunakan untuk melarung di tengah laut. Di antaranya hasil bumi seperti berbagai macam buah-buahan berupa apel, nanas, dan pepaya. Setelahnya, acara dilanjutkan dengan prosesi larung. Kenduri laut sendiri merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau sedekah laut yang masih dilakukan oleh masyarakat atau nelayan dengan harapan agar nelayan selalu diberi hasil yang banyak dan keselamatan. Dalam prosesnya, para peserta larung berbaris dan berjalan menuju tepi pantai. Kemudian mereka memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Dilanjutkan dengan proses melarung ubur rampe yang telah dipersiapkan. Di akhir acara, para peserta kenduri laut mengadakan kembul bujana di TPI Pantai Baru. Tampak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Bayu Mukti Sasongka dan jajarannya turut kembul bujana bersama nelayan. Sebagai rangkaian menyambut Harkanas sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga melaksanakan Gita Laut atau Gerakan Cinta Laut pada 19 November 2022 dengan menggandeng pemerhati lingkungan, nelayan, instansi pemerintah, dan sekolah. Kita ketahui bersama bahwa visi dari Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menyokong atas manusia demi kemuliaan martabat manusia juga. Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi beliau tahun 2018 sampai dengan 2022 dilanjutkan 2022 sampai 2022. Acara diawali dengan bersih pantai yang dilaksanakan secara serentak di 6 lokasi pantai, yakni Pantai Pelangi, Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Gua Cemara, Pantai Baru, dan Pantai Pandan Simo. Gerakan Cinta Laut mengambil tema Bulan Cinta Laut, Laut Sehat Indonesia Sejahtera, yang memiliki arti pengembangan kelautan dan perikanan sangat erat dengan konsep ekonomi biru atau blue economy, yakni mewujudkan keseimbangan antara dua aspek ekonomi kelautan, yaitu aspek ekologi dan aspek ekonomi.
Dalam acara tersebut terdapat eksibisi oleh 30 nelayan yang datang menggunakan 10 perahu motor tempel atau PMT membawa hasil tangkapan laut. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, selamat kepada pemenang. Selain itu, terdapat juga penyerahan hibah sarana prasarana penangkapan ikan bagi nelayan DIY, penyerahan hadiah lomba produktivitas nelayan, serta peninjauan pameran UMKM produk kelautan dan perikanan. Guna mengkampanyekan gemar memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan, sekaligus mendekatkan produk olahan perikanan kepada masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menyelenggarakan Jogja Fish Product Expo 2022, yakni pameran produk kelautan dan perikanan. Jogja Fish Product Expo 2022 dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 16 hingga 20 November 2022 di Mini Hall Lower Ground Ambarukmo Plaza. Berbagai produk berbahan baku ikan disediakan dalam pameran tersebut, di antaranya lele bumbu, otak-otak ikan, tahu tuna, kaki naga, nugget ikan yang diproduksi oleh kelompok Mitra Lestari Batu Retno Banguntapan Bantul. Selain itu, terdapat produk Orange Food yang beralamat di Jalan Taman Anggrek, Kenayan, Medo Martani, juga memamerkan pepes ikan tuna, bakso ikan tuna, nugget ikan tuna, dan olahan ikan tuna lainnya. Dalam pameran tersebut, pengunjung amplas juga dapat membeli camilan keripik belut Citra Rasa yang beralamat di Klaci 3, Margoluih, Seyegan, Kabupaten Sleman. Unit usaha pengolahan keripik belut Citra Rasa sendiri merupakan binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Unit usaha pengolahan keripik belut Citra Rasa dalam produksinya tidak menggunakan bahan kimia maupun bahan pengawet. Namun, keripik belut yang dihasilkan memiliki citra rasa yang khas, gurih, renyah, dan enak. Untuk harapan saya, pameran ini berjalan lancar. Tujuannya adalah mempromosikan produk kami dengan harapan produk kami dikenal oleh masyarakat, kemudian menjaring reseller dan juga pembeli, sehingga mendongkrak penjualan kami. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Dinas Perikanan dan Kelautan DIY yang sudah memfasilitasi pameran pada kesempatan ini. Ikang Gustiawan, Puspadanta, melaporkan.